kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah yang berkuasa atas setiap berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan juga kekuatan baru yang Tuhan berikan, hingga kami boleh bangkit dari tidur kami dalam keadaan sehat dan melakukan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus kami menyerahkan diri kami, kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana menjalani hari-hari kami dan memiliki kekuatan yang daripada-Mu untuk melakukan setiap aktivitas kami. Mari Tuhan, Kau lindungi kami semuanya. Melalui renungan ini kami berserah diri, dan biarlah firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita kami di dalam setiap hari kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nas firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Beginilah dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ainunga mengulahi tubuhamu, dada sian boni na olo base-basean, sian namanotong do, binahen nihata namangulu, jalan namiani, nasian debata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti mendambakan kehidupannya menjadi hidup yang dapat ditiru orang lain, teladan dalam hal-hal yang baik. Namun, hanya saja kita sering tidak konsisten melatih diri atau membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif di dalam diri kita. Kita kerap mengakui atau melakukan apa yang menjadi kehendak atau keinginan daging kita, sekalipun kita mengakui kita adalah orang-orang yang telah mengalami lahir baru atau mengalami transformasi atau mengalami perubahan. Namun hal itu kerap hanya menjadi sebatas wacana, hanya menjadi sebuah perencanaan tanpa aksi, tanpa perbuatan. Kita masih hidup di dalam karakter yang tidak menunjukkan proses hidup baru atau lahir baru. Lahir baru hanya menjadi sebuah teori, sebuah wacana, dan konsep yang tidak sampai kepada aksi nyata, walaupun beberapa dari kita barangkali telah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istilah lahir baru harusnya merujuk pada pembaharuan dan pemulihan spiritualitas yang terjadi pada kehidupan seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ini adalah pengalaman baru dalam hidup baru melalui sebuah hubungan yang hidup dengan Allah. Dan itu juga lah yang dikatakan dalam konteks 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Allah mengacu pada Injil dan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketika kita mengakui kita orang yang mengalami lahir baru, ini berarti ada sebuah hasil yang terlihat dari kuasa Allah yang bekerja melalui Injil untuk mengubah hati dan juga perilaku seseorang tersebut yang mengaku telah hidup lahir baru. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian pernyataan kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah menggambarkan bahwa orang percaya telah mengalami perubahan yang besar di dalam hidup mereka, telah memulai sebuah hubungan yang baru dengan Allah melalui iman dan dalam Kristus dan Injilnya. Pertanyaan, bagaimana kita agar hidup baru di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita boleh memperoleh hidup baru? Yang pertama, seharusnya kita perlu persiapan diri. Ketika kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh, maka ini merupakan hal yang sangat penting sehingga kita mau untuk mengubah dan mau lahir baru. Yang kedua, harus percaya kepada Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya, kita dapat menerima keselamatan dan kelahiran kembali tersebut. Yang ketiga, agar kita hidup baru ialah harus mengasihi sesama kita, saudara-saudara seiman. Ini merupakan bukti bahwa kita telah mengalami
lahir baru dan memperkuat persekutuan kita dengan Allah juga dengan sesama kita. Dan yang keempat tentunya menyerahkan diri kepada kebenaran seperti yang dikatakan dalam perikop kita hari ini. Ini mengingatkan kita untuk menyerahkan diri kepada kebenaran Allah dengan mengikuti firman-Nya yang merupakan dasar dari kelahiran baru itu. Firman Allah menjadi dasar untuk hidup lahir baru. Kitab suci adalah hidup dan tidak berubah selama-lamanya. Benih yang tidak akan fana, benih yang tidak bercela, berbeda dengan benih manusia yang dapat korupsi, dapat melakukan hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Maka firman Allah itu tidak bisa korup. Firman Allah itu kekal, sempurna, dan itu bukanlah benih yang fana, benih yang tidak bisa terkontaminasi oleh apapun, menyehatkan jiwa, bahkan memberikan pertumbuhan rohani. Saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengaku kita hidup mengalami kelahiran baru dalam pengabdian dan ketaatan kepada Allah dan kepercayaan dalam Yesus Kristus sebagai salah satu jalan untuk menerima keselamatan dan kelahiran baru tersebut, ingatlah bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang membuat kita mengalami lahir baru. Maka ketika kita mengalami kehidupan yang baru atau disebut lahir baru, seharusnya kita tidak lagi menjadi anggota kerajaan dunia dengan hidup cemar dan melakukan keinginan daging. Sebaliknya, cara hidup yang dikuasai oleh firman Allah tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, meninggalkan perbuatan dan tingkah laku hidup yang cemar tersebut, baik kebohongan, baik manipulatif, baik korupsi, baik menyebarkan hoax, menyakiti perasaan orang lain, bahkan berkata kasar dan di dalam rumah melakukan tindakan KDRT. Harusnya hidup orang yang mengalami lahir baru itu tidak lagi terlihat, karena kita hidup menjadi anak Allah yang kudus. Karena itu kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam kerajaan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, tunjukkanlah hidupmu adalah orang-orang yang mengalami transformasi dengan lahir baru. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.